Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 yang saya muliakan, teman-teman para pakar lalu lintas yang saya cintai dan saya banggakan. Mencermati apa yang sudah disampaikan tadi, masukan-masukan banyak sekali. Tentu tujuan kita adalah membuat regulasi ini yang pertama terkait dengan keselamatan. Sebenarnya yang paling utama itu adalah keselamatan rakyat, karena seluruh regulasi yang kita ciptakan itu adalah bagaimana rakyat kita selamat dari seluruh aktivitas tersebut. Nah, kalau berangkat dari landasan filosofi tersebut, maka kalau kita melihat realita yang terjadi di lapangan, ada beberapa mungkin masukan Pak, nanti dari teman-teman bisa menarasikan yang lebih tepat ya. Yang pertama soal human error itu Pak. Ini sebetulnya yang jadi paling banyak problem soal lalu lintas angkutan jalan. Kecelakaan maut yang terjadi di mana-mana itu kan hampir sebagian besar karena human error. Pengemudi yang mabuk, yang mengantuk. Nah, ini kira-kira solusinya kira-kira gimana Pak? Dijelaskan secara rinci di undang-undang ini, sehingga ini perlu apakah dalam bentuk sanksi yang sangat tegas. Karena yang terjadi selama ini ketika tabrakan, kemudian ada yang meninggal, lebih banyak itu penyelesaiannya musyawarah Pak. Pihak yang korban kemudian bermusyawarah, selesai, kasus selesai, sehingga ini tidak akan memberi efek jera. Nah, kita berharap ke depan dengan lahirnya undang-undang angkutan lalu lintas ada sanksi yang tegas, sehingga tidak terjadi kecelakaan disebabkan karena human error tadi. Sekira itu nomor satu mungkin menurut saya Pak, kecelakaan yang terjadi di lalu lintas ini. Nah, yang kedua terkait dengan penyebab ya kondisi sarana dan prasarana jalan itu sendiri. Kita tahu kalau di daerah-daerah tertentu jalannya sangat mulus, tapi di daerah-daerah lain sebenarnya kecelakaan itu bukan karena human error, tapi karena kondisi jalan yang sangat tidak layak. Nah, kira-kira ini pengaturannya gimana ini Pak? Kalau kita membuat sebuah regulasi yang bersifat umum, bagaimana ada pengecualian di situ? Karena keterbatasan pemerintah yang belum bisa menyediakan sarana prasarana jalan yang memadai tersebut. Banyak di daerah-daerah terluar, terkebelakang, termiskin, kita tahu bahwa sarana prasarana jalan yang menjadi kewajiban pemerintah itu masih sangat terbatas. Dan kecelakaan di situ bukan karena human error, semata-mata karena kondisi jalan tersebut. Nah, ini kira-kira gimana? Karena ini tujuan undang-undang ini kan untuk melindungi rakyat kita Pak. Kemudian selanjutnya saya melihat juga bahwa hal yang perlu soal ojek online tadi, ojol tadi. Memang kita di Indonesia ini kan kebanyakan peristiwa dulu baru kita buatkan aturannya ya. Nah, oleh karena itu, karena ini ojol ini sudah berjalan, kemudian ini juga ada hajat hidup orang banyak di situ, termasuk juga membantu kewajiban pemerintah yang belum bisa menyediakan sarana dan sarana transportasi yang memadai, maka memang perlu diwadahi di dalam sebuah peraturan, sehingga ada yang memayungi ini, baik pengguna ojek online maupun yang menjalankan tersebut. Mungkin ada formulasi bahasa hingga ini bisa terakomodir dalam undang-undang, tapi ada juga mungkin pembatasan. Seperti tadi disampaikan bahwa di suatu saat nanti misalnya pemerintah telah mampu menyediakan sarana dan prasarana itu, mungkin ada solusi lain. Nah, kemudian saya sangat sepakat dengan teman-teman tadi mengatakan bahwa memang umur kendaraan ini sudah perlu ada sebuah keberanian besar bagi kita
utamanya di Jakarta ini, ya, untuk mengatur. Karena kalau tidak ada pengaturan, saya kira sampai kapanpun, ya. Jadi bukan cuma umur kendaraan, termasuk spesifikasi kendaraan yang bisa digunakan. Ini juga mungkin bisa dipikirkan untuk masuk di dalam regulasi yang akan mengatur lalu lintas angkutan jalan raya ini. Saya kira itu beberapa hal, Pak, yang saya lihat dari pemaparan Bapak tadi. Mudah-mudahan dalam pembahasan berikutnya nanti akan berkembang, sehingga kita berharap bahwa undang-undang ini lahir nanti sebuah undang-undang yang komprehensif, berjangka panjang, ya, dan bisa menyelamatkan rakyat kita. Saya kira itu, Pak, sebagai masukan. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.